Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian bisa melihat saya toh? Terima kasih untuk crowd-nya. Tadi waktu misa, karena saya mau berdiri di situ kok itu ketinggian dari saya. Jadi saya kembali ke altar tadi. Ya. Dan sekarang saya merasa tinggi. Bagaimana kabar kalian? Banyak dari kalian begrijp iedereen Indonesisch? Ja? Ik ga niet vertalen hoor. Banyak, lupa lagi saya. Sudah lama kita nggak bertemu tadi. Beberapa orang saya bilang, wow, sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu terakhir kali bertemu. Bahkan ada yang 7 tahun yang lalu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini.
Saya memang selama ini selalu menolak kalau diajak, saya tidak bisa datang dan juga tidak pernah diajak sebenarnya. Saya lihat dia punya pengurus-pengurus di sini. Hari ini kita merayakan Minggu Misi. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin memulai dari cerita tentang the eerste boek van de Bijbel. Over the Schepingsverhaal. Itu pertama kali kita diciptakan. Itu dalam keharmonisan, hidup bersama di Taman Eden dengan Tuhan, dengan Allah itu sendiri. Namun karena kita manusia ingin melebihi Allah, melebihi yang lain, melebihi sesama, manusia pertama jatuh dalam kelemahannya itu. Awal dari ciptaan atau tujuan dari ciptaan supaya kita hidup bersama Allah dalam keharmonisan dengan Dia, berelasi, berhubungan dengan Dia. Namun karena kelemahan kita manusia, kita jatuh dalam dosa, dan dosa itulah yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi apa itu dosa? Dosa itu segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita buat, yang menjauhkan kita dengan Allah, yang menjauhkan relasi hubungan kita dengan Allah. Dan lama-kelamaan hubungan itu menjadi lebih jauh, dan sangat jauh. Namun cinta Allah begitu besar, maka Dia tak ingin manusia itu lari jauh dari Dia. Dia ingin supaya semuanya kembali kepada Dia. Lalu diutuslah Putra Tunggalnya yang kita dengar dari bacaan pertama tadi, yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita, yang ingin supaya kita kembali kepada Dia. Namun dalam perjalanannya, Sang Putra Tunggal tadi, Sang Mesias, pun tidak diterima oleh semua orang. Banyak yang menolak Dia. Namun misi keselamatan tetap berjalan melalui Roh Kudus. Disitulah Yesus mengutus, Allah mengutus para rasulnya yang dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi misionaris, untuk menjadi seperti Yesus, jembatan antara manusia dengan Allah yang menghubungkan mereka kembali kepada Allah. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan bahwa dalam bacaan pertama juga, untuk mengikuti Yesus, menjadi jembatan, menjadi murid Yesus tidak mudah. Yesus harus menderita dan wafat di salib. Untuk menjadi pengikutnya pun tidak mudah. Yesus pun harus wafat di salib. Kita menjadi murid sebagai murid-muridnya juga tidak mudah untuk menjalankan misi yang Kristus percayakan kepada kita, yaitu menjadi penghubung antara yang lain dan Tuhan, menjadi penghubung antara sesama. Pertanyaan untuk kita semua, mampukah saya melakukan tugas tersebut? Mampukah saya menjadi misionaris bagi sesama saya? Dalam perjalanan hidup, kalau kita bertanya soal kemampuan saya, kemampuan pribadi kita, no way. Kita tidak bisa. Seperti Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani, dia mengatakan, tanpa Kristus yang ada di dalam diri saya tidak bisa melakukan ini semua. Tanpa Roh Kudus yang hadir dan tinggal di dalam diri saya tidak bisa melakukan ini semua. Kita sebagai orang Katolik, kita bersyukur, berterima kasih karena kita memiliki kesempatan untuk bertemu dan menerima Kristus dalam Ekaristi. Hari ini kita merayakan Ekaristi, pertemuan kita dengan Kristus. Kita tidak hanya mengingat kembali, mengenang apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu,
tetapi dalam Ekaristi kita melihat kehadiran Kristus, dan lebih daripada itu kita juga turut berpartisipasi dalam korban Kristus dalam penderitaannya. Semua kita dipanggil menjadi misionaris. Dengan demikian, semua kita dipanggil untuk memiliki relasi hubungan yang dekat dengan Kristus yang mengirim kita menjadi misionaris. Kita semua dipanggil untuk bisa mendekatkan diri kita hidup dalam harmoni dengan Allah itu sendiri. Siapkah kita? Karena untuk bisa melakukan itu, kita harus berani berkorban. Sepertinya saya butuh air. Kita harus berani berkorban. Apakah mudah? Tidak. Berita bagusnya, Roh Kudus selalu hadir bersama kita. Kristus menjanjikan Roh Kudus untuk menguatkan kita, menuntun, membimbing kita untuk bisa menjalankan tugas kerasulan kita sebagai misionaris dimanapun kita berada. Jadi misionaris bukan hanya kami sebagai para imam atau para suster yang diutus keluar, agentes ya. Tidak. Kita semua dipanggil menjadi misionaris, menjadi penghubung antara satu sama lain, antara yang lain dengan Tuhan. Dan hubungan itu terjadi atau kita bisa menjadi misionaris kalau kita memiliki relasi hubungan yang erat dengan Kristus sendiri. Semoga Allah Roh Kudus membantu kita, menuntun, membimbing kita untuk menjadi misionaris dimanapun kita berada. Amin. Ik hoef niet te vertalen, toch? Nee, dank u wel. Mari kita renung sejenak untuk bacaan hari ini. Semoga Allah Roh Kudus membantu kita, menguatkan kita dalam panggilan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai misionaris dimanapun kita berada. For diegene yang bisa berdiri, mari kita berdiri untuk mengakui iman dan kepercayaan kita.